Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وأرواح أرواحنا هجيري الدين بن كهجر الخير على الشيخ المرض الراحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقر والشيخ محمد نوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ikut ya sampai halaman 8. Kebiasaan pada telat nih, kan datang duluan, kebiasaan banget pada telat. Duduk duluan, ngapain di belakang datang. Sekarang berapa itu? 86 dari atas. Bacanya Waqala sallallahu alaihi wasallam. khairukum di ahlihi, itu bukan? Inna min akmalil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Besok anggaran begini ya, besok datang duluan ente, ngapain belakangan? Anda udah datang, keluar datang. Biasaan, Anda nggak biasa begitu ngaji nih guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nih besok jangan telat nih. Biasa kan ente. Ane udah datang, nanti belum datang, ngepas-ngepasin ane jatuh. Di antara adab ilmu tuh begitu, ente datang duluan. Udah duluan ngaji nggak pernah begitu nih guru. Keberkahan nggak ada ente gitu. Biasaan banget, kali-kali, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Datang ngejogrok duluan jam Isya jamaah di sini nggak pakai, ngapain ente membuat anda datang ente baru datang. Itu gak ada adab di guru begitu ente, berkahan sama sekali nggak ada begitu ente.
Nunggu guru, adab tuh begitu. Pengen dapat ilmu sih itu bukan penting berbahan, dapat keberkahan bukan ilmu dapetin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna min akmalil mu'minina. Inna min akmalil mu'minina. Imanan. Ahsanuhum. Khuluqan. Bifi'lil fadaili. Bifi'lil fadaili. Wa tarkir radhaili. Wa altafahum. Ay arfaqahum. Wa abarrahum. Bi ahlihi. Ay min nisaihi. Wa awladihi. Wa aqaribihi. Rawahu at-Tirmidhi wal Hakimu an Aisyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi ay halailihi wa banihi wa aqaribihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salamu khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisai. Wa ruya min nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluq imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salamu ala balaihi wallahu ibtalahu bi arba'ati umurin faqdi malihi wa waladihi wa tamziki jasadihi wa hajri jami'in nasi lahu illa zawjatahu wa innahu kana lahu min asnafil mali ibilun baqarun wa ghanamun wa filatun wa humurun wa kana lahu khamsumi'ati faddanin yatba'uha khamsumi'ati abdin likulli abdin imra'atun wa waladun wa malun wa kana ma'ahu thalathatu nafarin qad amanu bihi wa kanu uhulan wa kana iblisu la yuhjabu an shay'in la yuhjabu an shay'in minas samawati wa yaqifu fihinna haithuma arada fasami'a salatal malaikati
malaikati صلاة الملائكة ala ayyuba على أيوب فحسده حسده وقال قال إلهي إلهي نظرت نظرت في عبدك في عبدك نظرت نظرت في عبدك في عبدك أيوب أيوب فوجدته وجدته فوجدته فوجدته شاكرا شاكرا حامدا حامدا ألا ولو ابتليته ولم ابتغيته لرجع رجع عن شكرك عن شكرك وطاعتك وطاعتك. Allahu a'lam bishawab. Besok nggak datang, habisan datang ya ente pada datang sebelum datang isak di sini jamaah, bilang kali-kali isak jamaah di sini ente nggak baca rotib nggak apa ente, mang dasar ente nggak ada otaknya. Kali-kali ente bilang baca di sini jamaah isak di sini, rotib di sini baca. Paling penting baca rotib ente. Nanti ngejar ilmu, ngejar keberkahan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan, sesungguhnya paling sempurna iman seseorang mukmin, ahsanahum khuluqan bi fi'lil fadaili wa tarkir radaili, adalah yang paling baik budi pekertinya, paling baik akhlaknya. Dengan cara apa itu paling baik akhlaknya? Bi fi'lil fadaili, dengan mengerjakan fadilah-fadilah, wa tarkir radaili, meninggalkan kehinaan-kehinaan. Itu ente datang, habis ada datang itu ente malah ngerjain kehinaan di situ. Kali-kali ente bilangin isya jamaah di sini rahim, baca ratibul haddad bareng-bareng, baca ratibul ados bareng-bareng, baca di sini. Apa ente berdatang lagunya kayak guru. Wa altafahum ay arfaqahum ay wa abarrahum bi ahlihi ay min nisaihi wa auladihi wa aqaribihi, dan yang paling lembut paling baik dengan keluarganya. Yang disebut dengan keluarganya min nisaihi, istri-istrinya, wa auladihi, anak-anaknya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya. Rawahu Tirmidzi wal Hakimu an Aisyata, ini hadis riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya, pertama orang mukmin yang paling bagus budi pekertinya, akhlaknya. Yang kedua, orang mukmin yang paling lembut dengan istri, anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi ay halailihi wa badihi wa aqaribihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik untuk istri-istrinya, anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya. Jadi orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang terbaik untuk istrinya, terbaik untuk anak-anaknya, terbaik untuk kerabat-kerabatnya di agama, bukan di yang lain, di agama itu. Terbaik di istrinya pada hal agama, terbaik pada anak-anaknya pada agama.
Jadi bukan yang lain kan, berarti yang lain, cuma lebih diperhatikan masalah apa? Masalah agamanya tuh, baca Qur'annya diperhatiin, sholatnya ilmunya, wudunya ilmunya, mandi hadasnya ilmunya, itu semua diperhatiin. Itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya, dan untuk kerabat-kerabatnya. Kata beliau Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli, dan saya orang yang terbaik untuk istri dan anak-anak saya. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salamu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li nisaihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istrinya. Nggak boleh mukul, nggak boleh nendang, nggak boleh ngatain dengan ucapan-ucapan yang kasar, yang buruk, nggak boleh. Wa ana khairukum linisai, kata Rasulullah SAW, saya adalah orang yang terbaik untuk istri-istri saya. Pelajaran ini buat suami, kita nggak boleh tuh, nggak boleh kasar kepada istri-istri kita. Dari perbuatan nggak boleh, dari ucapan nggak boleh, karena mencontoh kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya, waruya, riwayatkan sebuah hadis anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, suami yang sabar menghadapi budi pekerti yang buruk, perangai yang buruk dari istrinya. Kan ada tuh suaminya baik, suaminya soleh, istrinya ya Allah. Nah ini suami yang buruk menghadapi, suami yang sabar dalam menghadapi istri yang buruk perangainya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salamu ala balaihi. Allah berikan kepadanya pahala seperti yang Allah berikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami yang sabar menghadapi perangai buruk istrinya, ya sabar, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun, maka Allah berikan baginya pahala seperti Allah berikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi sangat besar pahalanya dari Allah. Bagaimana ujian dari Allah untuk Nabi Ayyub alaihissalam? Fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin. Maka Allah menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan 4 hal. Yang pertama, faqdi malihi, hartanya habis. Wa waladihi, anaknya semua meninggal. Wa tamziki jasadihi, yang pertama hartanya habis, yang kedua anaknya semua meninggal, yang ketiga wa tamziki jasadihi, Allah bikin ada penyakit sehingga mengoyak-ngoyak tubuhnya Nabi Ayyub alaihissalam. Yang keempat, wa hajri jami'in nasilahu, orang semua pergi meninggalkannya, nggak mau deketin Nabi Ayyub alaihissalam, illa zaujatahu, kecuali istri beliau. Itu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi yang pertama habis, dia punya hartanya. Yang kedua meninggal semua anak-anaknya. Yang ketiga Allah bikin sakit beliau sehingga terkoyak-koyak tubuhnya. Yang keempat, semua orang pergi meninggalkan beliau kecuali hanya istrinya Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana harta Nabi Ayyub alaihissalam? Fa innahu kana lahu min asnafil mali ibilun wa baqarun wa ghanamun wa filatun wa humrun. Sesungguhnya Nabi Ayyub alaihissalam punya harta yang sangat banyak.
punya unta, punya sapi, punya kambing, punya gajah, punya keledai. Jadi banyak itu harta-harta dari Nabi Ayub alaihissalam. Wa kana lahu 500 faddanin. Dan Nabi Ayub alaihissalam memiliki 500 sawah. Jadi punya hartanya banyak. Ada sapi, ada unta, ada kambing, ada gajah, ada keledai. Kemudian beliau punya 500 sawah. Yatsba'uha 500 abdin. Ini sawah dikelola oleh 500 budaknya. Likulli abdin imra'atun wa waladun wa malun. Setiap budak punya satu istri, satu anak, dan punya harta. Kan kayaknya luar biasa itu. Nabi Ayub alaihissalam, kekayaan beliau tadi yang pertama ada untanya, ada sapinya, ada kambingnya, ada gajahnya, ada keledainya. Kemudian beliau memiliki 500 sawah yang dikelola oleh 500 orang budak. Setiap budak punya istri, punya anak, punya harta. Wa kana ma'ahu 3 nafarin qad amanu bihi wa kanu kuhulan. Nabi Ayub alaihissalam bersamanya ada 3 orang yang sungguh telah beriman kepada beliau. 3 orang. Jadi orang yang ikut Nabi Ayub beriman kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan usianya sudah bukan usia pemuda lagi, di atas usia pemuda. Wa kana iblisu la yuhjabu an syai'in minas samawati. Iblis waktu itu, iblis namanya Azazil. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan iblis namanya Azazil. Dia punya keturunan 2. Ada jin, ada setan. Kalau setan semuanya kafir, sementara jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi iblis ini induknya. Iblis induknya, sebagaimana manusia induknya adalah Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Siti Hawa. Nah ini, kemudian iblis juga merupakan induknya. Kemudian setan adalah dan jin sebagai anak-anaknya. Kalau dibilang setan berarti semuanya kafir. Kalau dibilang jin berarti ada yang kafir, ada yang muslim. Nah ini iblis waktu itu tidak tertutup. Dia mengetahui info dari langit langsung. Fayakifu fihinna haitsu ma arada. Maka iblis dia berdiri di langit semaunya dia. Fasami'a salatal malaikati ala ayyuba fahasadahu. Maka iblis mendengar malaikat yang begitu banyak jumlahnya mohon ampun kepada Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam. Malaikat Allah di langit yang begitu banyak jumlahnya semua minta ampun kepada Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam. Fahasadahu, timbul hasad dari iblis ini. Hasad itu adalah perbuatan yang dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita hasad. Lihat orang Allah kasih nikmat, pengen biar Allah cabut nikmat tersebut, biar itu orang hancur, disebut dengan hasad. Nah ini kerjaan iblis. Jadi iblis dia mendengar malaikat mohon ampun kepada Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam, kemudian dia hasad, dia iri. Waqala, kemudian iblis mengatakan, Ilahi nazartu fi abdika Ayyuba. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat hamba-Mu Ayub alaihissalam. Fawajadtuhu syakiran hamidan. Maka aku mendapatkannya, Nabi Ayub ini hamba yang penuh bersyukur dan hamba yang sangat banyak memuji Engkau ya Allah. Iblis melihat Nabi Ayub alaihissalam seorang hamba Allah yang penuh bersyukur kepada Allah dan sangat banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis Allah alaih, ala walau ibtalaitahu, ya Allah, kalau seandainya Engkau mengujinya,
la raja'a an syukrika wa ta'atika, maka pasti dia akan tidak bersyukur kepada engkau dan tidak akan taat kepada engkau. Kata iblis, laknatullah alaih, kata dia, kalau seandainya engkau memujinya Allah, maka dia pasti tidak akan bersyukur dan tidak akan taat kepada engkau. Faqala Allahu lahu, maka Allah bilang kepada iblis, intalik, pergilah engkau, faqad sallattuka ala malihi, sungguh aku telah memberikan kuasa kepada engkau untuk menghancurkan harta Nabi Ayyub alaihissalam. Fantalaqa, maka iblis pergi, wa jama'a afarita syayatini wal jinni, dan dia kumpulin setan yang paling buruk, jin yang paling buruk, disebut dengan ifrit. Itu ifrit, setan yang paling buruk kerjaannya, jin yang paling buruk kerjaan disebut dengan ifrit. Wa qala lahum, kemudian iblis bilang kepada ifrit dari kalangan setan dan jin, qad sullitu ala mali ayyuba, aku telah diberikan wewenang oleh Allah untuk menghancurkan harta Nabi Ayyub alaihissalam. Wa qala li ifritin minha i'til ibila wa ru'atiha fa ahriqha, maka iblis bilang kepada ifrit dari kalangan setan dan jin, i'til ibila wa ru'atiha, datengin untanya Nabi Ayyub, datengin juga pengembala unta Nabi Ayyub alaihissalam, fa ahriqha, kemudian bakar habis. Ini perintah daripada iblis laknatullah alaih itu. Dibilang datengin unta dan pengembala untanya, bakar semuanya. Thumma ja'a iblisu ila Ayyuba, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayyub alaihissalam, fawajadahu qa'iman yusalli, iblis mendapatkan Nabi Ayyub dalam keadaan berdiri salat. Faqala lahu, maka iblis bilang kepada Nabi Ayyub alaihissalam, ahraqatin naru ibilaka wa ru'atiha, api telah membakar unta dan pengembala engkau. Padahal yang menyuruh adalah iblis, nyuruh kalangan ifrit daripada setan dan jin, disuruh ngebakar tuh, dibakar habis unta dan pengembala daripada unta Nabi Ayyub alaihissalam. Kata iblis kepada Nabi Ayyub alaihissalam bahwasanya api telah membakar unta dan pengembala engkau. Faqala Ayyubu, Nabi Ayyub mengatakan, alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhadaha, segala puji bagi Allah, Allah yang memberikannya dan Allah juga yang mengambilnya. Ya Allah. Thumma fa'ala mithla dzalika bil ghanami wa ru'atiha, kemudian ifrit dari kalangan setan dan jin melakukan seperti itu sama dengan kambing dan pengembala kambing Nabi Ayyub alaihissalam. Thumma ja'a ila Ayyuba, kemudian iblis mendatangi Nabi Ayyub alaihissalam. Wa qala lahu, iblis mengatakan, nasafatir rihu zar'aka, jadi untanya habis, pengembala untanya habis dibakar, kambingnya pun sama demikian, sapinya pun sama demikian, keledainya pun sama demikian, semua habis dibakar oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian datang lagi dia kepada Nabi Ayyub alaihissalam, maka dia bilang, nasafatir rihu zar'aka, angin telah meniup menghancurkan tanaman-tanamanmu. Fahamidallaha wa athna alaihi, maka Nabi Ayyub alaihissalam memuji Allah, alhamdulillah. Thumma qala iblisu, kemudian iblis mengatakan, sallitni ala waladihi, dia bilang lagi kepada Allah, udah habis harta Nabi Ayyub, dibakar semua, udah lenyap, pengembalanya udah habis semuanya. Sekarang iblis minta kepada Allah diberikan wewenang
untuk menghancurkan, mematikan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Faqala lahu, maka Allah bilang kepada iblis, intaliq qad sallattuka ala waladihi, pergilah engkau wahai iblis, aku telah berikan wewenang kepada engkau untuk mematikan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Fadhahaba ila waladihi, maka iblis dia pergi ke anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Wa zalzala bihimul qasra, digoncang-goncangin istana Nabi Ayub yang isinya anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Wa qallabahu alaihim, ditebalikin istana Nabi Ayub alaihissalam. Famatu jami'an, semua anak Nabi Ayub semuanya mati semua. Itu juga yang bikin mati siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Datang ke istana, digoncang-goncangin, ditebalikin istananya sehingga mati semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Thumma ja'a Ayyubah, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wa akhbarahu bimauti waladihi, dan dia memberikan kabar bahwa anak-anaknya telah meninggal semua. Fastaghfara, maka Nabi Ayub istighfar, astaghfirullah. Jadi udah hancur, udah habis hartanya, muji Allah, alhamdulillah. Anaknya semua meninggal dunia, malah istighfar, astaghfirullah. Thumma qala, kemudian iblis bilang kepada Allah kembali, sallitni ala jasadihi, ya Allah berikanlah aku kuasa untuk menghancurkan tubuhnya. Faqala, maka Allah mengatakan, sallattuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi, aku memberikan engkau wewenang untuk menghancurkan tubuh Nabi Ayub kecuali hatinya, kecuali lidahnya, kecuali akalnya. Allah kasih wewenang tuh. Allah kasih wewenang agar iblis bisa menghancurkan tubuh Nabi Ayub kecuali 3 yang nggak boleh dihancurin. Yang pertama hatinya, yang kedua lidahnya, yang ketiga adalah akalnya. Fadhahaba ila Ayyuba, maka iblis dia pergi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Fawajadahu sajidan, maka dia mendapatkan Nabi Ayub lagi sujud. Faja'a min kibali wajhihi, maka iblis datang dari arah depan wajah Nabi Ayub alaihissalam. Wa nafakha fi min kharaihi, dan iblis meniupkan di mana? Di lubang hidung dari Nabi Ayub alaihissalam. Iblis datang dari arah depan wajahnya Nabi Ayub, kemudian dia tiupin di lubang kedua hidung dari Nabi Ayub alaihissalam. Nafkhatan ista'ala minha jasaduhu wa waqa'a fihi hikkatun, yang dengan sebab tiupan tadi maka menjadi menyala tubuh Nabi Ayub alaihissalam dan akhirnya menjadi berkudis, ada kudisnya banyak. Fahakkaha bi azfarihi, Nabi Ayub langsung garuk-garuk tuh dengan kukunya beliau. Hatta saqatat kulluha, sampai berjatuhan semua kulit dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Thumma hakkaha bil musuhil khasinati, kemudian Nabi Ayub alaihissalam menggaruknya dengan tenunan yang kasar. Thumma bil fakhari, kemudian digaruknya menggunakan guci. Wal hijarati, kemudian digaruk menggunakan hijarah batu. Saking gatalnya tuh. Ini kerjaan siapa ini? Iblis tuh. Iblis datang dari bagian depan wajah Nabi Ayub, ditiupin di kedua hidung, lubang hidung Nabi Ayub, nyala. Dengan sebab nyala tadi, satu tiupan tadi menyala tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian terjadi langsung penyakit kudis. Nabi Ayub garuk-garuk menggunakan kukunya, kemudian sehingga rontok semua bagian kulit-kulit daripada tubuhnya. Digaruk lagi menggunakan tadi apa? Tenunan yang terbuat yang kasar. Kemudian digaruk lagi menggunakan guci. Kemudian
menggunakan batu. Falam yazal yahukkuha hatta taqatta'a jasaduhu wa antana. Terus Nabi Ayub garuk-garuk itu tubuhnya sampai tubuhnya semuanya terputus-putus, pada rontok semua. Wa antana, dan mengeluarkan bau busuk. Fa akhrajahu ahlul qaryati wa ja'aluhu ala kunasatin lahum. Maka semua orang-orang kampung mengusir Nabi Ayub alaihissalam dari kampung tersebut dan ditaruh di atas tempat sampah Nabi Ayub. Nabi ini ya Allah. Wa ja'alu lahu arishan, dan mereka membuatkan bangsal untuk Nabi Ayub alaihissalam. Wa hajarahun nasu kulluhum, semua manusia, semua orang meninggalkannya, illa zaujatahul musammata rahmah, kecuali istri beliau yang bernama Rahmah. Jadi istri Nabi Ayub namanya Rahmah tuh, yang tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Fakana takhlimuhu bima yuslihuhu wa ta'atihi bitta'ami. Dan Siti Rahmah ini dia layanin Nabi Ayub, layanin, kemudian buatin makanan. Wajah wa hajarahu thalathatul ladina amanu wa lam yatruku dinahum. Dan 3 orang yang tadi beriman kepada Nabi Ayub alaihissalam meninggalkan Nabi Ayub, walam yatruku dinahum, dan tidak meninggalkan agama mereka. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, seorang suami yang sabar menghadapi buruk perangai daripada istrinya. Allah berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan untuk Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Jadi sabar kita. Kalau punya bini buruk perangainya, nggak bagus akhlaknya, sabar, karena pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berikan pahala untuk Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua, waruya, dan diriwayatkan anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zaujatihi. Ada salah seorang sahabat mendatangi Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia mengeluh tentang buruk perangai daripada kelakuan istrinya. Fawaqafa bibabihi, dia pengen ngeluh, dia pengen ngadu kepada Sayyidina Umar tentang keburukan daripada perangai akhlak istrinya. Fawaqafa bibabihi yantaziruhu. Maka ini sahabat, dia berdiri di depan pintu Sayyidina Umar, nungguin Sayyidina Umar. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu 'alaiha. Sahabat ini mendengar istrinya Sayyidina Umar itu dia ngebacot. Sekarang apa itu bahasa sekarang? Bacot itu sekarang ya. Ngomong terus. Sayyidina Umar diomelin. Kemudian Sayyidina Umar diam, tidak ngebalas sama sekali. Istrinya ngomelin, Sayyidina Umar malah apa? Malah diam, nggak apain tuh, nggak nyautin, nggak nimpalin. Fansarafar rajulu qailan. Ini sahabat yang tadi mau ngadu malah pengen pulang akhirnya. Sampai dia bilang qailan idza kana hadza halu Amirul Mukminina fa kaifa hali. Kalau ini keadaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar, gimana saya? Sayyidina Umar aja diapain tuh? Dimaki-maki mah bininya, dibacotin, dimarah-marahin, beliau diam. Kalau ini keadaan Sayyidina Umar, bagaimana saya? Fa kharaja Umaru, Sayyidina Umar keluar. Fara'ahu mudbiran, maka ini sahabat tersebut udah berpaling meninggalkan rumah Sayyidina Umar. Fanadahu, dipanggil Sayyidina Umar sambil mengatakan ma hajatuka, apa keperluan engkau datang ke sini? Faqala, maka itu sahabat mengatakan ya Amirul Mu'minina ji'tu ashku ilaika khuluqa zaujati. Wahai Amirul Mu'minin, aku datang ingin mengeluh, mengadu kepada engkau tentang buruk perangai istri aku. Wastitalatahu alayya,
Dan beliau ini punya istri juga sama dengan Sayyidina Umar tuh. Dia omelin sahabat sari sama istrinya tuh. Fasami itu zaujatuka kadzalika. Aku mendengar istri engkau sama seperti istri aku. Faraja'tu, aku pulang deh. Wa qultu, dan aku mengatakan, idza kana hala amiril mu'minina ma'a zaujatihi fa kaifa hali. Kalau ini keadaan Sayyidina Umar, bagaimana keadaan aku? Faqala lahu Umar, maka langsung Sayyidina Umar mengatakan pada sahabatnya ini, ya akhi, wahai saudaraku, inni tamaltuha bihuquqin laha. Aku menanggung ini semua karena hak-hak yang ada baginya. Ala annaha tabbakhatun, bahwasanya dia memasaki apa? Li ta'ami khabbazatan li khubzi, masakin aku makanan, bikinin aku roti, ghassalatun li thiyabi, nyuciin baju aku, murdi'atun li waladi, netein anak-anak aku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, itu semua bukan kewajibannya. Jadi biar tahu perempuan tuh, istri biar tahu, anti itu nggak ada kewajiban buat masak, nggak ada kewajiban bikin kopi, nggak ada kewajiban nyuci baju, nggak ada kewajiban netein anak, bukan kewajiban tuh. Wa yaskunu qalbi biha 'anil harami, dan menjadi tenang hati aku dengan itu semua, 'anil harami, daripada melarangnya. Fa ana ahtamiluha lidzalika, aku menanggungnya semua itu karena semua yang udah dikerjain bininya bukan apa? Bukan kewajiban daripada istri beliau. Makanya pas bininya ngomel, ngebacot, dia maju udah, karena dia tahu bahwa banyak kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban daripada istrinya. Faqala ar-rajulu, maka sahabat ini mengatakan, ya Amirul Mu'minina wa kadzalika zaujati, wa Sayyidina Umar, sama istri aku pun sama demikian. Dia nyuciin baju aku, bikin aku makanan, bikin roti, netain anak-anak aku. Maka beliau Sayyidina Umar mengatakan, qala Umar fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun, tanggung,lah itu semua wahai saudaraku, maka sungguhnya dunia hanya sebentar. Jadi demikian, saking beliau mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW, suami yang sabar menghadapi perangai istrinya, Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni lihusni ibadati bi asma'ika
الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق من تقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار
bijahil Mustafal Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna amanina. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafal Mukhtar. Wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafal Mukhtar. Bijahil Mustafal Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna amanina. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafal Mukhtar. Wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafal Mukhtar. Bijahil Mustafal Mukhtar. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq ashani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq ashani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq ashani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.